Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, karena kita tahu ya hari ini ternyata IHSG itu koreksi, jadi saya mau melihat saham-saham apa yang mengalami koreksi juga hari ini, atau saham-saham yang hari ini adalah yang merah ya istilahnya, yang hari ini juga minus sama seperti IHSG yang sedang koreksi. Jadi apakah sama seperti statusnya IHSG, dia merahnya hari ini hanya sebatas koreksi aja dengan turun dan masih tertahan atau masih berada di atas area support dengan volumenya masih kecil, ataukah ternyata dia koreksinya udah mengejebol area supportnya sendiri. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Oke, langsung aja ya. Untuk yang pertama, saham pertama kita lihat adalah saham Weton. Oke, saham Weton hari ini dia minus 2,7%, bisa dibilang masih kecil ya minusnya. Oke, di sini juga dia kalau secara trennya sendiri dia masih downtrend ya, garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200-nya. Dan di sini juga kalau kita lihat ternyata dia terpantul ya. Jadi terpental di sini ketika dia sudah turun di sini dan tertahan di atas garis area support ini, dan kemudian naik dan kemudian dia naik dan masih berarti dia terpental lagi terpental atau reject lagi dari garis MA 50-nya. Jadi bisa dijadikan MA 50 ini sudah 3 kali menjadi resisten ya. Di sini menjadi resisten, di sini menjadi resisten, dan di sini menjadi resisten. Oke, berarti kalau kita panjangkan garis MA 50 ini akan bergeraknya seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi sekarang berarti bisa dibilang dia, kalau dibilang dia sedang ingin koreksi lagi ya, jadi bisa bilang masih koreksi lagi, volumenya juga kecil di sini, dan dia berarti ada kemungkinan dia akan kembali ke area support ini lagi, dimana ini adalah area supportnya. Di sini support sebelumnya, dan di sini juga sempat menjadi area support, cuman bisa dibilang ini supportnya lemah ya, karena pantulannya itu cuman sedikit. Untuk Weton ini di sini itu juga cuman jadi support itu cuman segini, cuman ekornya aja ya. Oke, jadi yang di sini juga sebenarnya supportnya ada di atas ya, cuman di sini saya buat agak ke bawah aja karena biar mengkonfirmasi di area ini. Tapi kalau bisa dilihat sendiri di area ini itu bisa dibilang ya masih support, dimana di sini juga ada pantulan ya. Di sini ada pantulan, dia naik, kemudian dia naik lagi dan di breakdown, dan di sini menjadi area resisten, dan kemudian dia di breakout lagi dan di sini menjadi area supportnya lagi. Jadi bisa jadi dia akan kembali ke area sini lagi ya. Oke, jadi untuk saham Weton ini bisa jadi dia akan kembali ke area supportnya di sini atau ke support selanjutnya di sini, dimana dia pernah ngebreakdown area ini dan dia sampai ke sini. Coba kita lihat, bisa kita tunggu berarti dia di harga ini aja. Misal kita tunggu di harga 210 ya, di area sini, di area supportnya sama seperti support sebelumnya. Cut lossnya satu tick aja di bawah area ini, misal di harga 194 dengan persentase 7,62%, dan resisten kita masih sama ya di ini, di garis MA 50-nya. Jadi sekitar di harga 220, jadi sekitar persentase yang akan kita dapat adalah 4,76%. Tentunya kalau dia berhasil nge-breakout garis MA 50 ini akan sampai ke garis MA 200-nya. MA 200 akan berfungsi menjadi area resisten sama seperti sebelumnya ya. Di sini MA 200 berfungsi menjadi area resisten. Oke, jadi di sini ya kalau secara tren sendiri, secara tren garis besarnya, secara tren MA-nya dia juga masih downtrend, dan kalau dari pola besarnya dia juga masih downtrend ya, dimana di sini ada resisten trendline downtrendnya di sini. Oke, jadi setelah dia sampai ke garis MA 200-nya itu di harga 248, kalau masih nge-breakout juga dia akan sampai ke resisten trendline downtrendnya ini. Kalau di sini dia di harga 256 ya, tentunya karena resisten in downtrend, jadi semakin lama akan semakin turun ya, atau harganya semakin lama semakin murah ya, selain seperti itu, karena resisten ini semakin lama semakin turun. Misal kita beli di harga 210 tadi ya, dan kita ternyata dia semakin enggak langsung naik, tapi ternyata makin lama bergeraknya sideways dulu di area sini. Jadi resisten kita sebelumnya di harga 256 tertingginya bisa jadi cuman di harga 248, jadi sekitar cuman 18%. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita pantau aja dulu untuk saham Weton ini, apakah dia kembali turun ke sini atau dia berhasil nge-breakout garis MA 50-nya ini. Kalau dia juga nge-breakout garis MA 50-nya, tentunya
udah risk rewardnya udah tebal ya, udah terlalu tinggi ya. Jadi kita bisa tunggu aja ketika dia berada di bawah sini lagi aja untuk memperkecil wilayah cut loss kita, atau kalau dia ngejebol area ini juga ya udah kita tunggu di bawah sini, dimana ini sebelumnya adalah ada pantulan di sini. Kalau dari RSI sendiri di sini bisa dibilang ada pola bullish divergent ya, ada divergentnya di sini. Ini saya hilangkan aja MA-nya dulu biar nggak terlalu ribet. Oke, jadi di sini ada pola bullish divergent ya, ada kemungkinan dia akan nanti di sini akan ini retest kecil lah, retest kecil bisa aja nanti dia langsung kembali naik ke atas. Oke, coba kita misal kalau masuk di harga ini ya, juga di harga 216 ya, di harga penutupan ketika dia minus hari ini itu cut loss kita udah sekitar lebih dari 10% ya. Oke, jadi saran saya ya udah kita kalau ada kesempatan kita nawar aja di harga misal di harga 210, atau kita pasang aja antrian beli di harga 210, semoga aja kejemput di situ, dan kemudian dia kalau semoga aja bisa langsung naik dan sampai ke resistance trend downtrend ini, atau malah dia berhasil breakout dari resistance trend downtrendnya ini untuk membentuk pola uptrendnya yang baru. Kalau di sini kan masih terbentuk pola downtrend ya, jelas ya. Kalau dari chart bulanannya saya buat seperti ini. Oke, saya buat mingguan aja biar lebih besar lagi. Oke, jadi kalau dari mingguannya, chart mingguannya seperti ini ya. Jadi jelas di sini downtrend. Ini saya hapus saja karena sudah lewat. Ini juga saya hapus saja karena udah lewat ya. Oke, jadi trend line-nya itu seperti ini ya. Di sini ada trend line downtrend-nya. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area ini, jadi lebih menarik lagi ya. Oke, jadi seperti ini dia akan membentuk pola uptrend-nya yang baru, dimana di sini bisa kita lihat ini adalah harga termurahnya ya, berarti saat ini ya. Oke, seperti ini dia harga tertingginya saham weton ini di harga 1426, dan tengah-tengahnya itu ada di harga 647, dan sekarang dia berada di harga, bisa dibilang di harga terendahnya. Oke, berarti di sini saya akan buatkan support yang baru aja. Sebentar, saya akan buatkan area support yang benar-benar powerful aja sekalian ya. Ini saya hapus aja. Terus saya akan buat ekor yang ini untuk menjadi area supportnya. Oke, karena ini kan udah bener-bener istilahnya di bawah ya, harganya ini bener-bener sudah harga terendah atau di lower terendahnya saham weton ini. Ini saya hapus saja. Oke, berarti di sini ya pasnya ternyata di sini ternyata dia bener-bener ternyata dia di sini ada pantulan ketika ekornya ini menyentuh dan sesuai dengan ini sebelumnya, dengan support sebelumnya ya. Oke, di sini di support inverter hammer ini di sini ya, dan kemudian sempat turun ekornya sampai di sini, di bawah sini, dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas di harga closingnya di harga berapa nih, 196. Oke, ini juga masih kurang panjang sedikit. Oke, seperti ini. Jadi bisa dibilang ini adalah area support terkuatnya. Jadi di sini kalau kita mau sabar, kita tunggu aja dia di area ini. Berarti misal aja sekarang, berarti anggap aja sini ini sudah saya perbarui ya, karena saya lihat dari tren jangka menggunakan time frame bulanan. Jadi ini lebih mengkonfirmasi ya bahwa ini adalah area terkuatnya. Bisa kita lihat di sini ada supportnya ya. Sini ketika sampai di support dan kemudian dia naik sampai ke atas ini dan kembali, sekarang dia kembali ke area support sebelumnya di sini, dimana sebelum-sebelumnya sudah tidak ada support sama sekali ya, karena sekarang dia sudah bisa dibilang di harga terendahnya saham weton ini. Oke, jadi seperti ini saya buatkan aja sekalian area dimana itu adalah area support terkuatnya. Oke, jadi kita tunggu aja dia ketika dia retest ini apakah dia akan sampai ke area sini atau enggak. Oke, kalaupun dia ternyata enggak, misal saya akan carikan area resisten di sini. Oke, di sini adalah area ininya ya, ada area supportnya, di sini juga ada area support, dan di sini di breakdown dan sini menjadi area resisten lagi, dan sempat di breakout lagi, dan sini ternyata nggak kuat dan di breakdown lagi, di sini menjadi area resisten lagi, dan di sini juga sempat dan menjadi area resisten dan dia ngejebol lagi. Oke, jadi pilihannya gini ya,
kita bisa tunggu dia di bawah sini, misal di dalam area sini, misal di harga 192 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dimana kalau dia sudah bergerak di bawah area ini berarti dia akan mencari lower yang baru ya, dimana ini adalah bisa dibilang support yang sangat kuat udahan untuk di saham weton ini. Jadi kalau dia ngejebol area ini juga atau bergerak menyentuh harga 192, dia akan lanjut turun lagi lebih dalam lagi ya, akan membentuk lowernya yang baru atau downtrendnya akan semakin kuat. Oke, jadi dimana dia akan semakin menjauh dari resisten trendline downtrendnya ini. Jadi kita bisa jemput ketika dia berada di area ini, tentunya dengan pantulan ya. Dengan pantulan ketika merah-merah dan sudah muncul candle hijau, kita bisa mulai cicil masuk misal di harga 188 misal. Dengan cut loss di harga tetap di harga 182 ya. Kita mau masuk di berapa aja tetap cut loss kita di harga 182, itu 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Oke. Seperti itu ya, misal saya anggap aja saya masuk di harga 196 ya. Kita di sini ketika dia turun reject sampai ke sini dan kita area take profit kita di sini di harga 220. Jadi persentase yang akan kita dapat adalah 12,24%. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout dari area ini, area resisten trendline support resisten ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten trendline downtrendnya ini. Oke. Misal sekarang untuk saat ini di harga 252, tentunya semakin lama akan semakin turun ya, karena resistennya ini sendiri resisten downtrend. Oke, jadi saham weton ini sendiri bisa kita lihat berarti penurunan di hari ini adalah reject dari area support sebelumnya ya, atau bisa dibilang reject dari area resistennya. Oke, selanjutnya kita akan melihat SCMA yang hari ini juga minus ya. SCMA ini juga dia minus 4,29%, tapi di sini ternyata minusnya dia hanya retest ya. Dia masih berada di area ini ketika dia breakout dari sini, breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Di sini dia breakout dan kemudian dia naik di sini, di mana ini adalah area support sebelumnya dan sini adalah area resisten sebelumnya. Dan di sini juga dia sudah turun dan di sini juga kalau bisa dibilang volumenya juga sudah cukup besar ya, tapi dia masih berada di bawah garis MA20-nya. Jadi bisa dibilang ini masih retest ya. Tentunya nanti kita tetap bisa masuk ketika dia sudah mulai muncul candle pantulan, misal terbentuk candle inverter hammer atau candle doji atau candle hammer sekalian. Jadi misal di sini dapat di harga 270, kita tentukan atau kita ingin masuk dengan tentunya sudah terbentuk candle hijau ya. Candle hijau bisa kita ketika open market atau ketika closing market itu ya, market sebelum pra closing ya. Oke, jadi seperti itu kita masuk misal di harga 270 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area ini. Di bawah area ini misal di harga 262 dengan resisten kita di sini di harga 340, dimana itu adalah support dan resisten sebelumnya. Jadi persentasenya sekitar 25,93%. Oke, seperti itu ya, dengan catatan ketika kita masuk di sini sudah ada candle pantulan ya, ada candle pantulan. Jadi kalau masih merah juga jangan masuk dulu, ada kemungkinan dia akan kembali turun ke bawah sini ke harga 216 atau 218 ya, dimana itu adalah support, bisa dibilang support yang cukup kuat juga di sini ya. Di sini ada support, di sini juga ada support. Oke, di sini juga kalau dia menembus area ini atau bergerak di bawah harga 264, dia akan ada kemungkinan sampai ke area support ini di harga 216 ini. Tapi kalau dari RSI-nya sendiri ini kemarin ada bullish divergence ya di sini. Harganya turun tapi RSI-nya malah naik. Jadi ada kemungkinan dia akan naik. Jadi di sini dari divergence sendiri ada kemungkinan dia akan di sini cuman mantul aja dan kemudian kembali naik ke area 340 ya. Oke, dan dari trennya sendiri masih downtrend ya, garis MA50 masih berada di bawah garis M200, tetapi di sini harganya ternyata bergerak di bawah garis MA50-nya lagi ya, menandakan sebenarnya kalau secara tren sendiri dia sudah mematahkan trennya atau membatalkan trennya, dimana harusnya kalau candle-candle bertahan bergerak di atas garis MA50-nya, garis MA50 itu akan bergerak ke atas dan akan memotong garis MA200-nya. Oke, semoga aja nanti dia kembali lagi nge-breakout garis MA50-nya ya, dan kembali lagi sampai ke resisten 340. Tentunya kita bisa masuk di harga ini misal ketika sudah muncul candle pantulan ya, candle hijau. Tapi kalau candle masih merah kita jangan coba-coba masuk. Oke, selanjutnya kita lihat saham BMTR. Oke, BMTR ini sendiri ternyata sama ya seperti sebelumnya. Jadi dia terpental dari area resisten ya. Oke. Sini terpental dari area resisten, di mana di sini
adalah resisten trendline downtrendnya, dan sini juga sudah di breakout ya, sudah di breakout, tapi di sini ke breakoutnya bisa dibilang sudah sangat rendah ya. Jadi ini saya hapus aja karena udah nggak guna ya, karena dia mentalnya dari area di sini, di area support ini, bukan breakout sebenarnya, karena dia mental di mana ini adalah area support sebelumnya, support di sini juga. Sini ada area resisten, dan di sini ada resisten juga, di sini menjadi area supportnya ketika resisten di breakout ya. Kemudian di sini menjadi area support, dan di sini menjadi support lagi. Dan di sini juga ketika dia naik di sini ekornya nggak ada keluar sama sekali di area ini ya, dan masih tertahan di harga 258, dan kemudian terpental turun hari ini closing di harga 250 minus 0,79%. Dimana kalau area ini sendiri ini adalah area support, dan bisa dibilang jajaran support yang sangat kuat. Dari sini support, di sini support, di sini support, dan di sini menjadi area resisten. Jadi ada kemungkinan saham ini akan kembali turun ke area sini atau di harga misal 242. Oke, kita tunggu aja dia menyentuh harga 200. Anggap aja di harga 242 dengan catalyst kita satu tick aja di bawah area sini. Dengan resisten kita di sama seperti resisten sebelumnya ya, di harga 258. Tentunya kalau dia berhasil closingnya breakout di area sini dan bertahan di atas area sini, misal closingnya di harga 260, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan bisa sampai ke resisten selanjutnya di harga 278. Jadi persentase yang akan kita dapat kalau kita masuk di harga 242, kita akan dapat sekitar 14,88% untuk profitnya, dan cut loss kita di harga 236 di sekitar untuk presentasinya 2,48%. Kalau dari trennya sendiri saham ini masih downtrend ya, masih downtrend. Garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200, dan jeleknya lagi sama seperti saham SMA tadi. Di sini harga closingnya saat ini dia sudah ngejebol atau bergerak di bawah garis MA 50-nya lagi. Oke. Kalau dari RSI sendiri sini udah menungkik ya, dimana kalau kita lihat sendiri tapi masih di atas area 50 ya. Oke, jadi bisa aja masih dia kembali mantul ke atas atau dia malah ngejebol ke bawah lagi. Oke, kita lihat aja nanti ya. Kita bisa tunggu di bawah sini, di harga 242, atau kita bisa buy on breakout di harga 258 ya. Seperti itu untuk saham BMTR. Oke, selanjutnya kita lihat saham SMBR. SMBR hari ini dia minus 1,82% ya. Kalau kita lihat sendiri di sini dia masih berada di posisi yang sangat labil ya. Ini saya perbaharui aja untuk area support resistennya, ini saya hapus. Saya akan buat garis support resisten yang baru aja biar lebih rapi lagi. Atau ini saya pause dulu ya videonya biar nggak terlalu lama, atau mau mengikuti cara saya membuat trendline support resisten yang baru. Jadi support resisten yang udah kita gambarkan itu ya udah kita tahankan aja untuk beberapa bulan ke depan seperti itu ya. Tapi kalau ternyata sudah harus kita perbaharui ya udah kita perbaharui. Jadi jangan setiap hari kita ganti area support resisten kita, tapi bisa kita buat hitungan bulan ya. Misal ini udah lama, udah 1 bulan yang lalu, jadi kita perbarui nggak apa-apa. Atau udah 2 bulan yang lalu ini garis support resistennya, terus kita mau buat yang baru juga nggak masalah. Oke, jadi seperti ini sebelumnya itu udah garis support resisten saya yang lama ya. Jadi ini saya akan buat yang baru, saya akan buat yang lebih bagusnya lagi. Oke, di sini saya akan cari sini saya hubungkan untuk trendline uptrendnya ya, di mana di sini ada pantulan ekor di sini, dan kemudian dia masih bergerak di atas ini. Oke, ini adalah area support uptrendnya. Terus saya mau melihat, sebentar saya buat ini, saya mau cari area support resistennya dulu. Oke, di sini bisa saya buatkan area support resisten. Oke, kelihatan ya di sini ada resisten dan di sini juga ada support. Jadi ini adalah resisten sebelumnya, dan sini di breakout dan kemudian retest di sini dan kembali naik ke atas. Oke, sini saya buat daily lagi.
Oke, jadi seperti ini ya. Oke, dan kita lihat juga di sini kita cari support down wilayah downtrendnya. Oke, berarti di sini adalah resisten trendline downtrendnya. Berarti dia sekarang sudah bisa dibilang dia sudah breakout ya. Oke, sudah breakout tapi dia masih berada di bawah ini atau masih istilahnya masih rendah ya harganya. Jadi saya akan kalau kita akan ingin masuk ke saham ini, kita bisa tunggu aja dia breakout dari area ini. Oke, di sini ya. Ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini support sebelumnya, dimana ketika dia turun dari sini ada reversal ya, ada pembalikan dan kemudian naik sampai ke atas ini dan kemudian turun lagi, dan di sini sempat di breakdown area supportnya dan kembali di breakout lagi. Di sini tertahan menjadi support lagi dan naik, di sini jadi support lagi dan di sini naik dan kemudian di breakdown lagi. Di sini sempat menjadi area support, area resisten ya, kemudian di breakout dan kemudian di sini di breakdown lagi, dan di sini berarti saat ini dia masih ngebreakdown atau bergerak atau reject ya dari area resisten sebelumnya. Oke, jadi kita bisa tunggu aja saham ini untuk dia breakout aja dari area ini, atau kita bisa masuk ketika dia berada di area support trendline-nya ini. Misal di sini kita masuk. Oke, cut loss kita satu tick aja di bawah sini, misal dia turun ya sampai ke sini dengan harapan kita sampai ke resisten ini. Oke, tapi ini bisa dibilang nanggung karena apa ya, resistennya terlalu dekat ya. Jadi kalau menurut saya biar lebih afdolnya aja, lebih cantiknya aja kita tunggu aja dia breakout dari area ini. Cut loss kita pertama di area sini ya, di harga 5.540, misal di persentasinya 2,69%, dan resisten terdekat kita bisa kita cari area resisten selanjutnya di sini. Oke, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini support dan kemudian naik tinggi sampai ke sana, dan kemudian di sini sempat tertahan dan kemudian dilanjut di breakdown ya. Di sini juga sempat menjadi area resisten juga. Oke, jadi kita harapkan ketika kita buy on breakout di atas area ini, misal di harga 555 kita masuk, dan resisten kita di sini di harga berapa ini? Di harga 605 ya. Sekitar persentase yang akan kita dapat untuk take profit kita adalah 8,98% dengan tingkat cut loss kita 2,69% di harga 540 dengan area resisten kita di harga 605. Tentunya kalau dia berhasil breakout atau closingnya berada di atas area ini, misal di harga 610, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten selanjutnya. Misal resisten selanjutnya ada di sini, dimana ini adalah resisten sebelumnya, dan sini juga ada area rejection juga ya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 710. Jadi untuk persentasenya kalau kita ambil di harga 555, untuk persentase take profit yang akan kita dapat adalah 27,84%. Oke, dan untuk pilihan cut loss yang kedua, kita bisa pertimbangkan area support uptrendnya ini ya, di sini, dimana ini semakin lama semakin naik ya. Jadi sekarang ada kemungkinan kita di harga 510, jadi sekitar 8,8%, tapi lama kelamaan nanti bisa jadi cuman sekitar 5,41% ya, karena ini kan supportnya naik ya. Jadi bisa jadi nanti supportnya ini tingkat cut loss kita yang paling bawah ini atau pilihan kita yang kedua ini bisa semakin lama adalah menjadi wilayah take profit ya, bukan wilayah cut loss lagi. Oke, seperti itu untuk SMBR. Jadi kita bisa tunggu aja dia breakout aja sekalian di harga 555 atau satu tick di atas 555 ya. Misal di harga 560 kita baru ambil. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini mental ya, dia mental dari area 50. Oke. Saya paskan dulu. Oke, di sini berarti dia mental ya, sudah mendekati area 50 dan kembali turun ke bawah. Apakah dia akan ke area 30 lagi atau cuman turun sebentar sedikit dan lanjut naik lagi. Oke, jadi kita bisa tunggu aja dia ini nanti kalau dia turun ke sini ya udah
kita biarkan aja, karena kalau kita ambil di area sini, misal di support afternya ini, misal di harga 525, tapi resisten kita itu terlalu dekat ya di sini, di area sini. Jadi kita ambil aja untuk saham SMDR ini. Kalau menurut saya simpulkan mending ambil ketika dia sudah breakout aja di kita. Jadi kita bisa gunakan buy on breakout aja untuk saham SMDR ini. Kalau secara trennya sendiri, saham ini masih downtrend ya, masih downtrend. Garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200, dan candle-candle juga masih berada di bawah garis MA 50-nya, menandakan kalau untuk tren jangka panjangnya masih jelek ya. Tapi kalau untuk ini, untuk pola reversalnya bisa kita lihat dari pergerakan harga di sini. Kalau dia berhasil breakout di sini dan bergerak naik ke atas ini, ada kemungkinan dia akan membentuk pola reversalnya dan sampai ke area resisten selanjutnya seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk saham SMBR. Selanjutnya kita akan lihat saham MPMX. Oke, MPMX ini sama ya, ternyata dia tadi kemarin dia reject lagi ya dari area resisten trendline downtrendnya ini. Kok area resisten ini, dimana itu adalah resisten sebelumnya ya, di harga 1245, dimana sebelumnya juga adalah resisten ya. Di sini resisten, di sini juga adalah resistennya, dan ternyata dia ketika menyentuh harga 1245 dan dia turun, dan hari ini ternyata dia juga minus 5,31% ya untuk saham saham MPMX ini. Dan volumenya juga lumayan besar ya, sudah melewati garis MA 20, tapi saya saat ini untuk saham MPMX ini saya masih hold ya, dimana kalau secara tren jangka panjangnya dia masih bagus ya, masih bagus. Selagi dia masih berada di atas area ini atau masih berada di atas garis MA 50, saya akan masih tetap pegang saham ini. Jadi akan dengan harapan saya dia masih akan tetap kembali ke jalurnya lagi. Ketika dia turun nanti dia akan kembali mantul lagi. Tapi hari ini tadi jam 12:30 kalau nggak salah, dia ada berita tentang saham MPMX ini di broker saya, bahwa saham MPMX ini akan menjual 29,86 juta saham treasury. Jadi saham dia pernah buyback saham-sahamnya sebelumnya, dan sekarang dia udah mau ngejual saham-saham yang udah dibelinya di tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, dan dia akan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai anggota bursa yang melaksanakan penjualan saham treasury ini. Oke, jadi ada kemungkinan saham MPMX ini akan diguyur karena dia akan menjual saham-saham yang sebelumnya sudah di buybacknya. Oke, jadi ini adalah bisa dibilang sentimen negatif ya. Oke, jadi tapi kalau asing sendiri hari ini masih akumulasi ya untuk saham MPMX ini. Asing hari ini beli sebanyak 21.000 lot ya. Oke, sebelumnya juga dia beli 938 lot, dan hari ini dia beli sebanyak 21.635 untuk asing sendiri beli saham ini. Tapi di sini juga dia sudah mulai ada tekanan jual ya, di mana volumenya juga sudah lumayan besar. Jadi kalau kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu aja di area sini ya, di area misal di harga 1085 dengan cut loss kita maksimal di bawah sini aja, dimana ini adalah support uptrendnya ya. Di sini support uptrendnya di harga 985, jadi sekitar 9,22% untuk cut lossnya, dan resisten kita masih sama seperti sebelumnya di harga 1245. Kita tunggu aja di area sini, dimana area sini adalah di harga 1085 itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini area retest untuk menjadi supportnya, dan di sini juga ada garis MA 50-nya ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya, kalau saya pribadi saya akan cut loss ketika dia di bawah garis MA 50 atau di bawah support uptrendnya ini, atau saya akan cari di mana titik apanya ya istilahnya, atau saya akan jual di sini aja ya. Ketika dia bergerak turun lagi dari harga 1160 ini, saya akan jual daripada saya harus menanggung BEP atau malah nanti harus cut loss. Jadi saya amankan dulu aja profit yang udah saya dapat sebelumnya. Tapi kalau dia ternyata dia naik lagi, udah saya akan hold lagi dengan harapan dia akan berhasil nge-breakout harga 1245 ini. Oke, kalau dari RSI sendiri ternyata sama ya, dia sudah menungkik juga seperti ini dan sudah terbentuk dead cross. Di sini sudah memotong garis kuningnya.
Oke, seperti itu untuk saham MPMX ini. Kalau yang belum punya, kita bisa tunggu aja jemput di sini ya, di atas garis EMA 50 dan di area resisten sebelumnya. Oke, kalau yang sudah punya, ya kalian tinggal cari aja penyelamat ya, kalian mau keluar di mana, atau kalau besok merah lagi udah jual dulu aja, terserah, daripada kita harus balik modal. Kalau saya juga kemarin belinya di area-area sini ya. Jadi daripada dia kembali ke sini, mending saya selamatkan dulu profit yang udah kita dapat dan kita jemput lagi kalau dia ternyata mantul lagi dari di atas area ini. Oke, selanjutnya saham Palem. Oke, Palem hari ini minus ya, minus 0, lah kok plus di sini. Oke, coba kita lihat dari chart 5 menit. Dia opennya di harga berapa emang? Hari ini tanggal 25 ya. Oke, berarti 25 itu di sini dia opennya di harga 925. Oke, berarti dari atas ini ya dia opennya 925 dan kemudian turun dan kemudian baru dia kembali lagi ke harga 845. Oke, berarti dia opennya dari atas sini. Dari atas sini 925 dan kemudian turun sampai ke sini. Berarti kok minusnya 0,60 ya. Oke, berarti di sini bisa dibilang Palem ini kemarin kan sudah terbentuk pola ini ya, bullish pennant ya, bisa dibilang bullish pennant, tapi dia masih tertahan di area ini. Dimana ini adalah area rejection sebelumnya, di sini rejection, di sini juga bisa dibilang area resistennya ketika dia di breakout dan kemudian di sini retest ya, kemudian retestnya ternyata bablas dan sini menjadi retest lagi untuk menjadi area resistennya, dan di sini menjadi area resisten lagi, dan di sini di candle ini ketika sudah mencapai area sini dan kembali reject lagi ya, 3 candle ini ternyata reject lagi tapi masih berada di atas garis MA 50-nya. Oke, jadi ini saya hapus aja dulu untuk pola yang ini biar nggak bingung. Jadi untuk kalian yang mau masuk atau ingin masuk di saham ini, kita bisa tunggu aja jemput dia di sini ya, di garis MA 50 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah sini, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya di sini ya, di harga misal di harga 940 ya. Jadi kita beli di harga 750 dengan cut loss kita 1 tick di bawah area sini, di harga misal di harga 695, persentasinya 7,33%, dan resisten kita di harga 740 dengan presentasinya 25,33%. Oke, seperti itu ya. Untuk saat ini untuk saham Palem ini kita bisa tunggu aja ketika dia turun, atau ternyata kalau dia nggak turun kita bisa beli di atas sini, buy on breakout ya, dengan resisten kita di sini, dimana itu adalah resisten sebelumnya di sini. Oke, di harga 1135 resistennya, dan belinya di harga 955 ketika dia breakout dan cut lossnya 1 tick di bawah area sini di harga 900. Jadi kita bisa tunggu di sini. Kalau dia turun, lanjut turun terus, dan kita bisa beli ketika dia breakout. Jadi kita bisa gunakan buy on breakout ya. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri kita lihat dia ternyata di sini sudah mendekati ya, atau turun dan tapi dia agak mantul sedikit. Apakah dia akan sampai di atau lanjut turun lagi atau kembali naik lagi ya. Oke, kita lihat aja nanti. Tapi kalau di sini kalau kita masuk di harga closing hari ini, itu resisten kita sudah terlalu dekat ya. Di sini resisten kita misal di sini dan cut loss kita di sini, itu berarti udah terlalu lebar. Jadi lebih tinggi cut loss kita dibandingkan dengan area resisten kita. Jadi untuk amannya kita tunggu aja dia retest di sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian di atas sini. Oke, seperti itu ya untuk saham Palem ini. Kalau dari trennya sendiri di sini masih uptrend ya, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200 dan candle-candle juga masih berada di atas garis MA 50-nya. Jadi kalau secara tren jangka panjangnya masih aman selagi candle-candle masih berada di atas garis MA 50-nya. Dan maksimalnya selagi masih di atas garis MA 200 berarti trennya masih bullish ya. Oke, selanjutnya ada saham auto. Oke, saham auto hari ini dia minus 0,91% ya. Oke, berarti di sini dia bisa dibilang reject lagi dari garis MA 200-nya sini.
Kita lihat MA 200 berfungsi menjadi area resistennya di sini. Di sini cuma ekornya aja menyentuh dan kembali reject ke sini, reject ke bawah sini. Coba kita lihat untuk risk rewardnya ketika kita masuk di harga closing hari ini dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah sini, dimana ini adalah area support sebelumnya ya, di sini support, dan di sini sempat turun, sempat ada juga di sini ketika dia sempat ngejebol juga ya di sini. Oke, di sini saya bablaskan aja, saya buatkan juga area di sini. Oke, jadi sama ya di sini. Ternyata ada pantulan juga di sini. Jadi ini adalah area support selanjutnya ya. Jadi misal kita masuk di harga penutupan hari ini dengan cut loss kita pilihan pertama di sini di harga 1045 atau pilihan kedua kita di sini di harga 990, di mana harga 1000 ini adalah support sebelumnya. Di sini support, di sini support. Oke, seperti itu. Di sini enggak ada, di sini juga kalau saya lanjutkan di sini juga ada area supportnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham auto ini kita bisa misal kalau kita mau ambil di harga penutupan hari ini di harga 1085, cut loss kita maksimal di harga 990 ya, 1 tick di bawah harga 1000, dimana 1000 itu adalah area support sebelumnya. Jadi itu sekitar persentase cut loss kita 8,76% dengan area resisten kita di sini di harga 1205, dimana itu adalah area resisten dan support sebelumnya. Jadi persentasenya sekitar 11,06%, atau kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini di harga 1060 ya, di harga 1060 untuk memperkecil wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah area resisten kita. Kalau secara trennya sendiri dia masih downtrend ya. Di sini baru terbentuk golden dead cross, di mana garis MA 50 sudah memotong garis MA 200-nya, tapi di sini candle-candlenya sudah mulai ada, dua candle ini sudah bergerak di atas garis MA 50-nya, tapi sudah masih tertahan di garis MA 200-nya. Tapi kalau dia berhasil nge-breakout garis MA 200-nya ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten 1205 ini. Oke, jadi kita pantau aja dulu untuk saham auto ini ya. Apabila dia kembali turun ke sini kita bisa ambil, tapi kalau ternyata area yang dijebol juga kita bisa perhatikan di harga 1000 ini. Apakah ada pantulan lagi di harga 1000 ini, bisa kita mulai nebeng masuk dengan resisten tertinggi terdekat kita di harga sama 1205. Jadi sekitar persentase take profit kita akan semakin tinggi ya, jadi sekitar 19,90%. Tapi kalau untuk tren jangka panjangnya sendiri saham ini masih downtrend ya, masih downtrend, jadi nggak bagus kalau untuk di hold jangka panjang. Tapi kalau untuk TikTok dan kita awasi ketika dia nge-breakout area resisten, ya ada kemungkinan dia akan membentuk pola reversal ya, untuk membentuk pola uptrendnya setelah dia downtrend. Oke, tapi tetap butuh pengawasan ya. Jadi kita menggunakan atau mempertimbangkan atau memaksimalkan trailing stop kita. Jadi ketika dia breakout dari area sini, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan sampai ke harga 1320 ini ya, dimana itu adalah resisten selanjutnya. Tapi ternyata kalau dia tidak bergerak lanjut naik ke atas, tapi malah turun lagi, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Oke, seperti itu untuk saham auto ini. Selanjutnya ada saham Buka. Oke, Bukalapak ini baru aja tadi pagi saya rasani karena dia kemarin itu di candle yang ini tanggal 24 Maret dia naik hampir 9,27% ya, tapi masih tertahan di area resisten trendline downtrendnya ini. Di sini resisten mayor ya, resisten trendline downtrend mayornya di sini, dan ternyata dia hari ini minus 6 atau bisa dibilang ARB ya. Bisa dibilang di ARB, jadi dia terpental atau reject dari area resisten trendline downtrend ini, walaupun sebelumnya dia sudah breakout dari area support sebelumnya di sini. Oke, tapi masih tertahan di bawah garis resisten trendline dan kembali dia reject. Oke, jadi kita tunggu aja dia ke lower yang barunya di sini ya, di harga 258. Apakah di harga 258 ini ada kembali dia mantul atau enggak ya? Oke, jadi ini kita hapus aja dulu. Oke, kita hapus saja dulu, kita lihat di lower ini apakah dia ada pantulan atau enggak. Nanti dia ada pantulan, kita lihat apakah dia berhasil breakout lagi dari area resisten trendline ini, dan kita cari untuk area resisten terdekatnya untuk dia breakout juga, untuk mengkonfirmasi dia bergerak sideways ya. Jadi kalau dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend ini, kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten tertingginya. Jadi dia akan bergerak sideways. Kalau dia bergerak masih downtrend juga untuk area support, area resisten di breakout,
dan tetap bergerak di atas sini untuk menjadi area support, karena supportnya masih turun, jadi masih aja tetap dia downtrend. Jadi kita masuk kalau dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan bergerak sideways ya. Oke, di sini juga baru aja dia ternyata ngejebol ya, dia sempat breakout dari area 50-nya dan kemudian terpental lagi kembali ke bawah lagi. Oke, jadi apakah dia akan kembali ke area 30-nya atau nanti belum sampai ke situ dia sudah kembali naik lagi ke atas. Kita lihat aja untuk di area 258-nya apakah berhasil menahan laju dari penurunannya Bukalapak ini atau enggak ya. Kalau dia ternyata ngejebol lagi berarti dia akan membentuk lower yang baru lagi ya. Oke, tapi kalau ternyata dia bertahan di sini ada kemungkinan dia akan berhasil nge-breakout area ini. Oke, selanjutnya ada saham DKFT. Oke, saham DKFT ini ternyata dia kembali reject lagi ya ketika dia sampai ke area resisten trendline ini. Dia hari ini minus 2,01%, dimana ini adalah jajaran resisten sebelumnya. Di sini resisten, dan di sini ketika dia menyentuh area ini dan dia kembali reject lagi untuk saham DKFT ini. Jadi untuk saham DKFT ini kita bisa tunggu aja di sini ya, di sini di garis MA 200-nya itu misal di harga 133, dengan cut loss kita maksimalkan aja di bawah sini di harga 120 ya, dimana 120 itu adalah ada resisten trendline downtrendnya di sini, dan di sini juga adalah garis MA 50-nya. Jadi kita maksimalkan di bawah sini atau mau maksimal lagi di bawah sini, dimana ini adalah area support resisten sebelumnya ya di sini. Oke, di sini kita maksimalkan di harga 107 itu, tapi sekitar udah lebar, sangat-sangat lebar ya di situ. Itu sekitar 19,55%. Jadi cut loss kita yang terdekatnya di sini aja ya. Oke, di harga 128 terdekatnya kalau kita masuk di harga 133 itu adalah di garis MA 200-nya ini, atau di sini di bawahnya sekalian di area ini, dimana area ini adalah area support resisten sebelumnya di harga 132 misalnya, dengan resisten kita di resisten sebelumnya ya di harga 154. Jadi sekitar persentasenya 16,67% kalau kita masuk di harga 132. Oke, seperti itu ya untuk saham DKFT ini. Kita tunggu aja ketika dia di sini dia reject ya, kita tunggu aja di bawah sini di harga 132, di mana ada garis MA 200-nya, dan di sini juga ada area support resisten sebelumnya. Tapi kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu di sini ketika dia breakout. Kita bisa buy on breakout ketika dia berada di harga 157 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dengan resisten kita di harga 178, di mana itu adalah resisten sebelumnya, atau kita turunkan lagi di resisten yang ini aja di harga 177 ya, berarti untuk persentasenya sekitar 12,76% dengan tingkat cut loss kita 3,19%. Jadi cut lossnya di harga 152 dan resisten kita di harga 177 kalau kita beli buy on breakout di harga 157. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri di sini sudah mulai menurun ya, sudah mulai terbentuk dead cross lagi, sudah mau memotong garis kuningnya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area sini di harga 133 atau 132. Oke, seperti itu. Kita bisa tunggu di dua kondisi ya. Kita tunggu di sini di area supportnya ini, atau kita tunggu di ketika dia berhasil breakout. Selanjutnya ada saham Friend. Oke, saham Friend ini ternyata dia hari ini turun lagi ya. Dia hari ini minus 4,23%, dan ternyata dia ngejebol area yang saya buat kemarin, dimana ini adalah area resisten, di area support di sini, dan di sini juga ada area resisten, di sini juga resisten, dan ternyata hari ini dia closingnya tepat di harga dimana saya menaruh target, dimana kita harus cut loss di harga 68. Oke, berarti secara langsung kita harus sudah cut loss di sini. Ternyata dia akan lanjut turun ya. Jadi dia kemarin sudah breakout dan ternyata masih tertahan di area resisten terdekatnya, dan lanjut ke bawah, turun lagi ke bawah, masuk ke dalam resisten trendline downtrendnya, dan kemudian dia ngejebol juga area support resisten sebelumnya. Oke, berarti dia ada kemungkinan dia akan turun ke sini ke harga sudah mendekati support terkuatnya berarti ya. Oke, berarti kalau saham ini berarti kalau
masih ke bawah lagi, kita bisa hindari dulu ya, kita bisa hindari dulu sampai dia berhasil kembali ke atas area sini, ke area misal di harga 75. Ini kita hapus aja dulu biar nggak terlalu rame ya. Ini saya hilangkan dulu. Oke, berarti di sini dia butuh sekitar 22,56% lagi untuk sampai, atau 26%, 27% lagi untuk sampai ke area support terkuatnya itu di harga 50. Jadi sudah agak rawan ya. Oke, tapi tetap kita bisa awasin ketika dia sudah sampai ke area sini, apakah ada pantulan lagi seperti sebelumnya di sini. Ketika sudah mendekati harga berapa ini, harga 53, dan kemudian dia kembali mantul lagi ke atas. Oke, jadi kita lihat aja nanti ketika sampai di harga ini, sama seperti pola sebelumnya ya, dia turun ngejebol di sini dan kembali mantul. Apakah dia nanti di sini dia turun ya, udah ngejebol area sini. Kalau dia berhasil nge-breakout lagi, oke, berarti masih bagus ya, kita bisa mulai cicil masuk lagi. Ketika dia berhasil breakout dari area ini, misal di harga 75 ya, kita bisa masuk lagi dengan cut loss kita tetap di harga 68. Tapi kalau dia lanjut turun lagi, kita bisa awasi di harga sini, di harga 58, dimana sebelumnya di sini ada area support ya, ada area support, dan kemudian dia kembali mantul ke atas. Oke, seperti itu untuk saham Friend ini. Tapi di sini juga dia sudah ngejebol sampai ke bawah ya, jadi ada kemungkinan dia akan retest dulu ke atas sini, kembali ke atas, gerakannya seperti ini. Dan seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat aja nanti pergerakan saham Friend ini seperti apa coba. Tapi kalau untuk saat ini kalau masuk sangat-sangat beresiko ya. Jadi kita pasti mesti untuk saham Friend ini kita pantau aja terlebih dahulu. Kalau dari trennya sendiri, garis MA50 dan MA200 otomatis saham ini sedang downtrend ya, dimana garis MA50 berada di bawah garis MA200. Oke, jadi itu adalah 10 saham yang hari ini mengalami hal yang sama seperti IHSG ya. IHSG hari ini koreksi, dan saham-saham ini juga ada yang beberapa yang koreksi ternyata, dan ada juga yang saham-saham yang hari ini koreksinya malah ngejebol area supportnya. Jadi ada beberapa saham yang harus bisa kita pantau, ada juga beberapa saham yang tinggal kita tunggu aja untuk menunggu candle konfirmasi, candle hijaunya, atau menandakan bahwa itu adalah pantulannya ketika dia sedang retest dari ketika dia selesai breakout dan dia hari ini retest. Kita tunggu aja pantulannya, apakah ada pantulan atau malah dia akan ngejebol area breakoutnya yang sebelumnya sudah dia breakout. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah 10 saham yang hari ini mengalami penurunan. Dan sekian aja. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, linknya ada di bawah deskripsi sini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.